Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama untuk ta'limul Quran, ta'limus sunnah, untuk bersama-sama dalam belajar terhadap Al-Quran dan juga belajar tentang as-sunnah, supaya ada pembekalan bagi diri kita di dalam menjalani Islam ini untuk memperbaiki hal-hal yang dipandang perlu untuk diperbaiki. Karena setelah kita mengkaji, kita membaca tentang kitabnya para ulama. Di sana kita menemukan sebuah persoalan yang cukup serius berkaitan dengan disiplin ilmu kita. Itu ternyata banyak hal yang mengalami kekurangan. Banyak hal, bukan sedikit ya, banyak hal yang mengalami kekurangan. Salah satu contoh, kita mengkaji tafsir. Dan saya hadir dalam kajian-kajian tafsir. Begitu kita mengkaji tafsir para ulama, kita buka tafsir Ibnu Katsir, subhanallah, sekian tahun yang dulu kita ikuti kajian tafsir itu ternyata terjemah gitu. Jadi bukan lagi kajian apa? Tafsir. Tafsirnya ini tafsir ra'i. Tahu tafsir ra'i ya? Tafsir yang jelaskan ustadznya menurut pandangan ustadz. Jadi nggak pakai rujukan sama sekali dengan tafsirnya para ulama. Tafsir Ibnu Katsir juga nggak dinukil.
Tafsir At-Tabari juga nggak ditafsir, nggak dinukil. Tafsir Qurtubi juga nggak dinukil. Jadi diolah, disampaikan mungkin pengalaman ya mungkinnya. Wallahu alam. Tapi yang jelas di situ muatan-muatannya akhirnya sesuai dengan tafsir itu, sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh sang ustaz. Ya. Nah, kalau pengalaman yang dijadikan acuan, nanti beda ustaz, beda apa? Beda pengalaman, beda tafsir, gitu. Itu yang terjadi. Ya. Saya ikut taklim di majelis, kalau boleh bisa dikatakan itu jihadiyah. Jadi jihadiyah itu pokoknya amal paling utama itu jihad. Saya ikut bergabung di majelis ini kurang lebih 12 tahun, Pak. Kira-kira waktunya sedikit apa panjang ini? Panjang, Pak. Saya serta Bu Jibrin itu satu rumpun dulu. Nah, sekitar 12 tahun saya gabung. Di tempat ini kajian itu lebih menonjol kepada jihadiyah. Karena jiwanya jihad, ayat apa saja yang disampaikan nanti ujungnya apa? Jihad. Contoh ini, contoh. Ketika kita baca ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Kira-kira tentang apa ini? Keluarga. Gimana seorang suami bertanggung jawab untuk keluarga. Dan materinya ini judulnya pas itu, tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Judulnya apa? Selamatkan dirimu dari api neraka. Pas sudah judulnya. Penjelasannya yang bermasalah. Salah satunya apa? Salah satu itu waktu itu acara khitan ya, acara khitan. Khitan pas ini waktunya untuk bagaimana tanggung jawab seorang suami mendidik anaknya. Dinukillah pelajaran diantaranya pengajaran khitan ini. Nah, karena memang sang dai ini jiwanya jiwa jihad, maka materi ayatku anfusakum walikum nar itu dibaca ayatnya, penjelasannya menukil apa yang dicondongi oleh hati. Itu jihad. Jadi menggo ini kumbatin rasa salah satu kewajiban kita kepada anak kita apa? Mengenalkan sunnah, di antaranya khitan ini. Nah, khitan ini termasuk. Nah, dengan khitan ini banyak pelajaran kita dapatkan. Apa? Kita latih anak-anak kita terluka. Kita latih anak-anak kita melihat tetesan ngono ya, Pak. Iya, jiwanya jiwa apa? Jihad. Kok Melayu tutup gini? Akhirnya kita kaji lagi, kita belajar di beberapa majelis lagi, kajian tafsir begitu. Ya, kembali kepada kecondongan di mana pengalaman sang ustaz. Itu yang saya ikuti selama ini. Ya, waktu itu sebelum kita mulai mengenal dakwah sunnah ini. Akhirnya kita simpulkan itu karena memang orang di dalam berbicara, berkomentar itu memang tergantung dari alur pola pikirnya. Kalau seperti Rhoma Irama itu memang jiwanya jiwa apa? Musik, jiwa seni. Delok opo ae tadi lagu, Pak. Sakedhep ngene iki delok mripat sampean iki dadi lagu sampean. Sampean guyu iso dadi lagu, sampean nangis iso dadi lagu. Apa yang tidak jadi lagu bagi Rhoma Irama? Kenapa? Karena memang jiwanya jiwa ke situ. Sampean delok. Lihat bujangan gak nikah jadi judul bujangan. Iya benda. Setelah itu menikah gak duwe anak, mandul. Ono judulnya mandul. Terus ngeliat orang posisi kambling, keplean, judi. Terus begadang. Pagi-pagi lari pagi loh, kena kabeh loh. Kenapa? Karena memang
Napa? Jiwane teng mriku. Dadi ndelok apa, ndelok koran, ndelok semua jadi lah karena jiwanya seperti itu. Nanti kalau jenengan kalian niku rombeng, ya gimana? Ndelok apa tadi rombeng. Ndelok pot iki nek pot iki kembang dijogok nek dirombeng iki lho. Lagi mboten. Datang ke rumah kita anak sepeda nganggur, kok senden rada elek, kak rombengan. Karena memang napa? Jiwane rombengan. Nah sing penting anak bojo sampean teng-teng aja dikatutno ngono. Iki Pak Situk nganggur wis 2 tahun gak kanggo ya. Nah, kalau kemudian agama di dalam tafsir Al-Qur'an itu dibawa ke arah pengalaman pribadi, ini gak terarah nanti, Pak. Gak terarah. Makanya kalau uniknya kita mengkaji tafsirnya para ulama, itu uniknya, Pak. Tafsirnya itu beda tapi bukan bertentangan. Tafsir beda tapi bukan untuk saling menjauh. Tafsirnya beda namun memiliki keterikatan dan saling menyempurnakan. Itu ada keunikan. Coba antum kumpulkan 4 tafsir aja kitabnya yang antum baca. Satu misal ada Ibnu Katsir, ada Taisirul Karim, ada Al-Muyassar, satu misal ya. Yang sudah dipunyai apa? Tafsir mimpi. Masya Allah. Ayo nunggu apa maneh sampean beli tafsir. Cek ketok temen ngono beragama ini ya. Cek ketok temen beragama. Terus temen soalnya kok gak dibandani. Ayo sekolahnya tinggi temen apa? Bandani kan ngono. Lah masa dunia kita, kebutuhan kita dunia apa sing gak sampean cukupi? Apa yang gak dicukupi ya? Risih hidup ini kalau nggak punya kan begitu kan? Risih kalau rancanya omah ini nggak sempurna kan gitu kan? Tapi begitu masuk agama, kenapa kok dikorbankan terus agama ini? Kapan dibandani? Terus kalau kita fikir yang sudah punya apa? Ya ratu bisa, masya Allah. Jenengan ini kona jenengan. Ya Allah, ayo micil nggak didik, beli sarah Bulughul Maram. Nah, kalau Bulughul Maramnya bukan cukup Pak. Ya, Bulughul Maram itu hanya matannya. Jeroan ini ku sarahnya itu 10 salam atau Taudihul Ahkam. Ku jeroane Bulughul Maram. Jadi kok jerone Bulughul Maram niku. Supaya apa? Supaya untuk melapangkan pola pikir kita di dalam melihat dan merasakan gejolak perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, tadi nengko kaum kadar rujukan ini karena kalau ngaji jaga ngeten kan gak semua materi disampaikan ustaz toh. Nggih mboten. Gak setiap hadis itu disampaikan detail ya, contoh bab sabar Riyadhus Shalihin. Itu nggak mungkin 1, 2 hadis sekian banyak bab sabar sampai no semua kan nggak mungkin. Kenapa? 1, jamaah iki belum tentu sok nrimo ngaji sok mulai yang mau bab sabar durung mari Ustaz. Lho padahal bab sabar wis gak sabar. Lah gimana? Bab sabar sudah gak sabar gimana? Hadisnya panjang Pak niki. Ada sekitar 10. Wis gak usah kabar situ-situ iki perwakilan lho ngono. Akhirnya banyak hal yang tidak kita ketahui. Kalau kita punya kitabnya kan enak. Ya kita bisa apa? Murojaah. Berarti ono hadis nggak disampaikan Ustaz tahu kita. Lah kalau kita nggak punya kitab kira-kira ditelekung Ustaz, dibejo Ustaz, ngerti mboten? Ngerti mboten? Gak ngerti. Sehingga kadang-kadang ada seorang Ustaz itu menyampaikan dengan apa yang dicondongkan, orang disuruh memaksakan diri untuk mengikuti pemahaman dia. Loh ada seperti itu. Lah kalau kita baca kitab kan enak. Ada hadis ini kok nggak disampaikan. Itu satu misal. Loh Ustaz, yang disampaikan tadi kok saya baca di kitabnya ada begini. Nah itu bisa diskusi akhirnya dengan bukan ngeyel dudun aku ya tuh kitab tak enggak ngono. Untuk apa diskusi dan itu sehat di dalam kajian seperti itu. Saya ketipun pahami ya. Nah jadi ayo kita mulai menata diri dan serius
Ya belajar temen di dalam beragama. Itu pertama. Yang kedua, kita harapkan untuk lebih serius lagi di dalam taklim, menjaga istiqomahnya taklim. Menjaga istiqomahnya taklim. Kalau kita sudah mengkaji dalam sebuah kitab, kalau bisa dituntaskan, Mbak. Dituntaskan itu kok, ayo belajar secara istimror, berkesinambungan. Ada satu kitab yang sampai awal selesai, sampai akhir selesai, khatam, gitu loh. Nah kira-kira kalau jenengan ditanya yang sudah pernah dikhatamkan kitab apa? Loh kan masalah mana? Kita ini penuh masalah gitu. Coba kita jadikan evaluasi. Ini kalau di dalam disiplin hadis bermasalah nggak seperti ini? Bermasalah. Sekian tahun loh kita ngaji, satu kitab nggak ada yang dikhatam kelan. Terus pertanyaan ini berikutnya apa ini? Yamin iki lapo lho ngono akhire Pak, ngono lho. Ngapunten sangat. Ini yang kemudian pemahaman terputus-putus. Istilahnya kalau jari wong Jawa niku mencolot kita. Nah ini kalau bisa dijaga betul. Kemudian apa? Kalau tidak ada acara yang paling urgen, itu jangan gampang-gampang ispreye, rodok males. Ojo enak-enak ngono. Kenapa? Allah nggak akan jaga hati kita nanti. Itu awal tergelincirnya dari istiqomah. Karena didik, gak ngaji, gak enak gue timbangane. Iku setannya tambah mateng nih, sip ngono jadi setan. Iya kan? Ojo dituruti, males nih kumpulti, turuti. Panjenengan ditanya, jangankan kajian, amal sunnah aja. Jenengan kali kula besamis terbiasa sholat jamaah telat. Tolong diperhatikan ya. Kalau panjenengan dengan saya sudah terbiasa, pertama, telat satu kali, dua kali, akhirnya menjadi apa? Kebiasaan. Gak telat itu aneh malah. Nah, di situ ada sebuah kesalahan apa tidak? Ada sebuah kesalahan apa itu? Meremehkan. Akhirnya kita kehilangan amal-amal seperti sholat rawatib. Biasa nggak rawatib nih. Dan itu maksiat. Ya, itu maksiat. Dan kita pun tidak pernah merasa sedih ketika kehilangan amal utama. Apa itu? Sok pertama. Kita hargai berapa sok pertama ini? Nah ini masalahnya. Ketika kita tidak memberikan harga yang mahal, harga yang spesial, maka kita kehilangan pun tidak merasa sedih. Nah sekarang pertanyaannya, sop pertama dengan sop berikutnya itu beda apa enggak? Dalam lebih utama mana? Kalau kehilangan merasa kehilangan enggak? Itu masalahnya. Kita kehilangan pun enggak merasa sedih kita. Lah kalau begini, ini tanda-tanda sakitnya hati kita. Kehilangan sesuatu yang mahal, kehilangan sesuatu yang besar, tapi tidak merasa sedih. Berarti kan gak bernilai. Ini kalau kita agak tekankan begitu Pak. Itu yang kedua, tolong dijaga. Kita jaga istiqomahnya majelis. Nah, yang ketiga apa? Penekanan kita kepada keluarga, anak-anak, kepada istri. Nah sudah diarahkan betul belum? Ini tanggung jawab terbesar soalnya. Ya, saya di beberapa masjid Pak, kita sudah temukan sekian masjid generasinya sudah habis. Malah ada salah satu masjid kita itu, masya Allah, ya, kita nggak berpikir ini kalau tinggal tiga orang ini sudah meninggal, habis sudah. Iya. Kita doakan aja mudah-mudahan gak meninggal gitu. Dan ini sudah sepuh-sepuh 3 orang ini. Yang lain bukan orang yang memiliki pemahaman di masjid itu. Dan itu kemungkinan kuat nanti akan memegang masjid itu. Saya Allah, ini apa ini? Gimana Pak? Kok gak nggih Pak?
anak-anak kula niku mboten wonten sing. Nah, itu berarti kurang perhatian kita kepada anak-anak. Awas, tanggung jawab besar di sisi Allah Ta'ala. Awas. Terutama nanti menikahkan. Niki pemahaman iku ya apa iku penting juga, Pak, bukan tidak penting. Ya, sesuai dengan doa kula mbek sampean Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Wa dzurriyyatina itu bukan cuma anak, sampai kepada anak keturunan kita nanti. Pun nggih, itu yang perkara-perkara yang kita anggap penting untuk diperhatikan. Jadi kalau tidak ada udzur syar'i, kita jangan sampai gampang-gampang meninggalkan majelis ilmu. Dan amal-amal itu dijaga, Pak, ya. Seperti rawatib, kemudian sof, itu diusahakan. Dan itu tanda-tanda seriusnya kita dalam beragama. Nah, kalau begini kita lo mengharap kapan kita bisa menegakkan syariat di tengah masalah, itu pantas itu loh. Langsung latih kula mbek sampean syukur-syukuran, kadang kebagian 2 rakaat, kadang kebagian 1 rakaat, kadang-kadang kebagian tahiyat tok jamaah itu. Dan itu setiap hari niku fardu ain tertinggal niku. Ngerti fardu ain? Jadi tertinggal itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi ini kaki tertinggal itu unik. Nah, itu gimana terus kita mengharapkan tegaknya syariat? Kita aja nggak malas menegakkan syariat begini. Lalu bercita-cita untuk mengharapkan tegaknya syariat, dagelan kan? Ya, dagelan kan? Makanya ayo belajar serius. Baik. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah. Babul muraqabah. Terakhir kemarin hadis 65. 65. Dan sekarang kita loncati 1, karena hadis 66 itu dinyatakan dhaifun jiddan. Dikatakan dhaifun jiddan itu sangat lemahnya teman. Hadis yang berbunyi al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajuz, itu ya hadisnya. Sebentar. Nah, dalam hadis yang ke berapa tadi? 65. Itu kan hadis tentang menjelaskan tanda-tanda orang yang cerdas menurut Rasulullah. Jadi secara sanad hadisnya ini dikatakan oleh para ulama, hadisnya mendekati kepalsuan. Sanadnya, maknanya benar. Sehingga nanti ketika kita di dalam menyampaikan materi, maka yang perlu disampaikan ini hadis-hadis yang lebih utama dibandingkan hadis ini. Contoh tentang, ini kan tentang waktu, bagaimana manajemen waktu, menggunakan waktu. Bunyi hadis itu al-kayyis, ya, al-kayyis, orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang mengevaluasi diri, orang yang mau mengevaluasi diri. Itu orang yang cerdas menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya,
Al-kayyis man dana nafsahu. Ini ada hadis yang cukup baik, jadi derajatnya hasan. Ketika Nabi SAW ditanya, man aqyasun nas, man aqyasun nas wa akramun nasi ya Rasulullah. Dalam hadis yang pertama tadi, orang yang cerdas itu orang yang mengevaluasi diri dan mengamalkan amalan-amalan sebagai persiapan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Ya. Jadi orang yang cerdas itu orang yang mau mengevaluasi diri dan mau mengamalkan amalan persiapan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Lah sedangkan orang yang ajiz itu yang lemah akalnya, lemah imannya, ya, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan orang-orang yang berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala, angan-angan kosong. Itu orang yang lemah akalnya. Nah, lemah akal itu yang dimaksud siapa? As-sufaha. Orang yang bodoh di dalam agama itu. Orang yang menurutkan hawa nafsunya dan orang-orang yang apa tadi? Berangan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah yang dimaksud berangan-angan kosong niku pripun? Dalam yang dimaksud berangan-angan kosong itu orang-orang yang menganggap dirinya baik, namun dia tidak mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Masya Allah, ya. Menyangka dirinya baik, namun dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang baik. Memposisikan dirinya sebagai orang utama, tapi dia tidak memiliki keutamaan dan tidak mengamalkan amalan-amalan yang utama. Ini namanya angan-angan kosong. Dan perlu kita ketahui, angan-angan kosong ini merupakan bagian dari talbisul iblis. Napa talbisul iblis niku, Pak? Termasuk bagian dari perangkap syaitan. Dan itu sekian banyak kaum muslimin terjebak di dalam bab ini. Menyangka dirinya baik, menyangka dirinya orang yang utama, menyangka dirinya lebih unggul daripada yang lain. Tapi dia tidak mengamalkan, makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat An-Nisa. Kita lihat. Ya, surat 4 ayat 123. Surat 4 123. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah waliyan wa la nasira. Iya, Anda terjemah. Pahala dari Allah itu kalau pahala angan-angan kalian dan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan keburukan, niscaya akan dibalas sesuai dengan keburukan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan siapa yang menangani atau urusannya, dan tidak pula penolong selain Allah. Nah itu Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, laisa bi amaniyikum, laisa
bi amaniyikum, surga, pahala, keutamaan itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosongmu. Ya. Jadi angan-angan kosongmu itu kamu anggap kamu yang paling utama, kamu merasa kamu yang paling unggul, dan kamu menempatkan keunggulan pada dirimu. Lalu kamu remehkan orang lain, tapi kamu sendiri tidak mengamalkan amalan-amalan yang utama. Makanya kan di dalam akidah itu kita nggak boleh, Pak, membangga-banggakan kelompok, membangga-banggakan kabilah, membangga-banggakan suku, kan nggak boleh. Kenapa? Karena ayat mengatakan inna akramakum. Sehingga orang itu tidak ditentukan, oh ini kabilahnya ini, oh ini sukunya ini, oh ini negaranya ini. Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan. Satu, Allah menjelaskan perbedaan jenis. Dua, Allah menjelaskan perbedaan bangsa. Kemudian Allah menjelaskan perbedaan suku. Allah jelaskan perbedaan kabilah. Setelah itu diringkes. Setelah Allah jelaskan perbedaan jenis, perbedaan bangsa, perbedaan kabilah, setelah itu diringkas dengan sebuah ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Surat apa? Jedower. Napa Bu? Al-Quran. Tulis Al-Hujurat nih Pak. Inna akramakum indallahi. Nah disimpulkan, berarti yang mulia bukan dari suku, kemuliaan tidak dilihat dari kabilah, tidak dari bangsa apa, tidak dari kelompok apa. Lihat amalmu sekarang. Sebab kalau nanti menisbatkan terhadap suku, terhadap golongan, nanti nggak ngelihat amalnya Pak orang itu. Paham ini? Oh ini kelompok saya utama, walaupun orangnya nggak beramal, gimana? Ini hukum yang seperti ini dipakai oleh siapa? Allah tidak begitu menghukumi manusia. Jelas? Kalau perlu nanti kita buat kelompok ahlul jannah. Ayo, biar kira-kira. Bukan cuma kelompok ahli sunnah, bukan cuma kelompok apa ini dan itu. Coba bikin kelompok organisasi ahlul jannah, biar kira-kira. Dijamin masuk surga tak? Dijamin masuk surga tak? Sudah tinggalkan pola pikir yang seperti ini. Ini yang kemudian menjadi racun-racun di dalam Islam itu. Orang tidak melihat akidahnya, orang nggak melihat amalnya, tapi melihat apa? Oh ini kelompok saya berarti baik. Kalau nggak kelompok saya nggak baik. Terus amalnya bagaimana? Akidahnya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Terus orang itu dihukumi menurut sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa Pak kira-kira? Amalnya atau pengakuannya? Ayo. Ayo betul. Maka ini yang perlu kita benahi tadi saya katakan. Ya. Nah, kalau hadis ini kita kaji dan kita ambil pelajarannya sangat dalam sekali, Pak. Pertama apa kata Nabi? Tanda-tanda orang cerdas tadi. Orang yang sibuk dengan apa? Mengevaluasi diri. Kenapa itu kok dikatakan sebuah tanda kecerdasan? Nah, orang kalau kita belajar itu Pak ya, dulu kita belajar itu. Kita dulu kalau belajar itu saingan Pak. Saingan itu seperti pas acara ujian penentu gitu ya. Wah itu cepet-cepetan garap. Cepet-cepetan garap. Dudune awak dhewe cerdas iku napa? Setelah dia izin keluar, wis mari, wis keluar. Dicek dulu Mas, sudah. Loh. Padahal yang paling benar itu setelah mengerjakan soal, dia apa kan? Evaluasi. Barangkali kok jawaban itu enggak keliru, ada penempatan yang salah, ada jawaban yang kurang tepat. Evaluasi. Evaluasi karena kita butuh perbaikan, kita butuh pembenahan. Apa sudah dijamin apa yang dilakukan itu benar? Ini butuh evaluasi. Nah, di sini kita akan ada tahapan-tahapan apa yang perlu dievaluasi. Ya, yang perlu dimuhasabai ini apa? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Seorang mukmin itu tidak mungkin bisa membenahi diri kalau dia tidak ada ruang untuk evaluasi. Saya ulangi lagi. Seorang mukmin tidak mungkin bisa memperbaiki diri kalau dia tidak punya ruang untuk evaluasi diri. Tidak punya ruang dia untuk memperbaiki diri. Kenapa demikian? Sebab tanpa dengan muhasabah, tanpa dengan evaluasi diri, dia tidak akan melihat kekurangan-kekurangan pada dirinya. Dia tidak bisa menemukan aib-aib dirinya. Ya. Sementara langkah seorang mukmin untuk memperbaiki diri harus tahu dari mana dia akan perbaiki, masalah apa yang perlu diperbaiki. Itu harus tahu, Pak. Masalah apa yang harus saya perbaiki, dari mana saya akan memperbaiki diri. Itu kan harus jelas. Seperti seorang dokter, bagaimana seorang dokter itu akan mengobati pasien kalau dokter ini nggak menemukan penyakitnya pasien? Sakit napa mboten? Dalam apa dokter spesialisnya apa spesies apa? Kok keliru spesies gitu? Jadi kayak alien. Ya, walaupun dia spesialis, dia punya peralatan yang sangat canggih, dia punya pengalaman yang sangat dahsyat, namun dia tidak bisa menemukan penyakitnya pasien. Bisa nggak dia ngobati pasien? Bisa mboten? Kenapa? Kenapa? Kalau terapinya piye? Nek obat tak kayak obat apa? Lo kenapa? Arah ketemu penyakitmu. Nah terus saya harus diapakan? Ya didelok tok aja. Gimana dan Anda dengan saya? Ini yang saya maksudkan tadi. Ini yang saya maksudkan tadi. Teman di dalam taklim. Anak-anak kita bermasalah enggak? Ada masalah. Sudah kita perbaiki masalahnya. Sholatnya keteteran, Anda biarkan dan itu dianggap biasa. Di mana kecemburuan orang tua ingin melihat anaknya sengsara di sisi Allah Ta'ala. Dan gak peduli ketika dia jauh dengan Quran dibiarkan dan tidak dicoba untuk memperbaiki. Ini kekacauan, Pak. Makanya tadi saya katakan apa? Lalu kita cita-cita di atas forum, kita tegakkan dari anak kita, Bang. Apa namanya ini? Kayak begini rumah tangga kita. Ya istri-istri kita, istri kita. Salah ngomong. Ini mumpung segera tak ralat, Pak. Ini kalau enggak jadi masalah nih buat emak-emak ini. Iya kan? Nah, maka di sini ada tahapan-tahapan dalam evaluasi. Apa yang pertama yang harus kita evaluasi? Pertama, sisi keilmuan kita. Disiplin ilmu kita evaluasi. Ada nggak kira-kira yang perlu diperbaiki? Pertama, dari sisi keilmuan apa? Al-Qur'annya dulu. Yes, kena-kena ngaji ini ayo. Al-Qur'annya dulu sudah diperbaiki dari bacaannya. Bacaannya sampun didep nih Ustadz napa dereng, Mbak? Alhamdulillah. Saya itu kalau pas umroh tak sompat kan, Pak, ada taksin gini Masjid Nabawi niku di tiap napa niku ngene cagak-cagak ini kan tiang-tiang itu ada masyayikh untuk membuka napa niki halaqah kecil ngene Masjid Nabawi ini. Saya sempatkan hadir. Setiap kali hadir ganti syekh tetap ngulangi Fatihah. Ana ayo tilawatil iqra'il Fatihah. Ayo murojaah Fatihah. Fatihah Pak saya, Pak. Ya, tidak menang syekh menang Fatihah. Belajar ini di Ustaz Masjid Nabawi. Allah. Besok ketemu Indonesia mumtaz. Bagus bacaannya, dipuji senang banget. Besok hadir lagi. Sini kita hadir lagi. Qul huwallahu ahad. Iya, timur surat pendek itu Pak dicek. Ternyata Masya Allah, bukan cuma orang Indonesia, sing wajahe Arab yo gak iso maca Quran Pak yon Pak. Walaupun wong Arab nek belajar Quran iki mboten
Mboten saged. Lho ponake wong kudu Arab. Paham ya? Ayo bapak-bapak. Ya dipelajari lagi. Ya. Dipelajari lagi. Ini saya mau buka taksin kok sik dereng wonten wekdal niki. Kepingin buka buat bapak-bapak apa cangkruan Quran ngoten. Iya. Banyak sekali yang perlu diperbaiki. Wong teman-teman saya niku wong di nggone niku diceluk ustaz to. Sing nyeluk tukang beca soalnya. Nggih kalian melok ngaji. Penampilan ini kan wis meyakinkan. Ustaz, loh, antum celuk. Iya, wong nyeluk aku ustaz. Nek kongkon ngimami maghrib gak gelem deh gak wani. Geleme salat zuhur ngoten iki. Soalnya napa? Konangan. Lek turun iso maca Quran. Ya Allah, lah ini ya sampai kapan kira-kira gitu loh. Ayo, ya bapak-bapak sing rumangsa bacaane turun sepiro sae atau tajwidnya atau sik gradul-gradul. Ayo ada upaya untuk memperbaiki diri. Ini evaluasi kita Qur'annya dulu. Disimakkan saat ini ya aku maca ngene iki bener apa ora. Terus gak usah malu. Kalau malu kali sinten? Apa kula mbek sampean tambah gak izin ketika kita nanti sudah masuk ke dalam alam kubur bacane patek apa patek pecotot apa patek apa nih? Ayo diperbaiki dari sisi keilmuan dulu. Ya, ilmu tentang Qur'annya dulu. Bacaannya sudah lancar belum? Dan terus ke penguasaan bagaimana tentang ilmu baca Al-Quran. Walaupun tidak semua, tapi paling enggak dasar-dasar tentang tajwid dasarnya. Ya, kalau perlu enggak usah jenenge, sing penting macane bener. Nun ketemu itu cek ketemu-temokno dhewe ngono. Nah, itu belajar. Ya, masa orang orang mu'alaf 2 tahun dia mu'alaf 2 juz sudah dihafal. Umurnya wis 50 lebih lah ngoten. Mu'alaf 2 tahun sudah hafal 2 juz. Ini teko apa ning ngene? Awak dhewe mulai procot niku wis dilotek Islam. Ngoten niku. Wis dilotek karo Islamnya mulai lahir. Sudah berapa juz? 5 juz. Juz apa? Loh gak ingin sederhana mawon. Ini kan perlu dievaluasi mboten? Kan perlu kita merenung kan gitu kan? Allah. Nah nyata ini kan perlu dievaluasi. Pun itu satu sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan tentang Quran. Yang kedua, keilmuan tentang akidah. Tentang akidah. Apakah kita sudah betul-betul faham? Paling tidak itu mengerti apa itu yang disebut dengan al-aqidah. Bagaimana kita mengkaji tentang ilmu akidah ini? Pertama, definisi akidah. Apa itu akidah? Yang kedua, anwa'ul akidah, macam-macam akidah. Ada berapa macam akidah itu? Ya, ada berapa macam akidah? Nah, setelah itu, kalau kita sudah mengkaji tentang macam-macam akidah itu, lalu bagaimana dengan akidah kita? Sudah betulkah akidah kita? Sudah betulkah kita berakidah dalam berakidah ini? Nah, itu dicek. Engkau sampai istrinya pun dicek akidahnya. Karena itu kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Dicek, diarahkan, diajak, dinasehati. Begitu juga ibu-ibu yang akidahnya udah bagus. Oh, sudah bagus lah, itu sudah ngecek kitab akidah, kitab tauhid sudah. Lah, suaminya bagaimana? Ya, suaminya bagaimana? Oh, suami saya masih dalam pemantauan. Diajak, dinasehati, diarahkan. Ya, nanti kalau ada kesulitan Ustaz tanya bagaimana menghadapi suami seperti ini. Bagaimana menjinakkan suami atau menjinakkan istri. Nah, itu kan penting. Oh jadi diumbar manis pokoknya aku setia. Enggak, anak tanggung jawab. Nek dunia ini gak ada masalah Pak. Ngaji enggak kan tanggung jawab. Di akhirat itu tanggung jawab kita. Istri kita itu dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita memimpin istri ini. Tolong ini diperhatikan dengan baik. Karena sekarang banyak teman-teman kaum muslimin itu ngaji-ngaji istrinya enggak, anaknya enggak.
Gimana kita akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Warrajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang suami, seorang laki-laki bertanggung jawab di atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, dia akan ditanya bagaimana dia memimpin keluarganya. Ya. Wis pokoke mun mula sekolah gak cukup di sekolah niku mboten cukup. Wong sekolah niku mateni mek didik agama ni. Nggih mboten? Lalu di sekolah Islam saja yang kita tekan teman-teman Islam, saya tanya, Quran ada pelajaran Quran? Wonten Pak ekstra. Wis gak bener iki ngono. Saya katakan langsung, gak bener itu sudah. Sampeyan sekolah dhewe, sekolah sampeyan dhewe. Quran masuk ekstra. Kalau masuk ekstra itu termasuk pelajaran penting nomor mboten, Pak? Kita lakukan, ayo sharing, kita sharing. Sampeyan gak usah wedi dengan pertanyaan saya. Nah, kalau masuk ekstra itu dianggap penting apa enggak? Enggak. Sepakat ya? Enggak. Sekarang Quran itu penting apa enggak? Kenapa masuk ekstra? Ini memuliakan atau merendahkan? Merendahkan Quran kita. Lalu kalau ada orang kafir merendahkan, kita marah-marah. Wong sudah kita kasih mukadimah begitu. Kan kita yang memulai merendahkan Quran itu. Dengan menempatkan pelajar Quran itu masuk dalam ini sudah penempatan yang nggak benar ini. Apalagi itu sekolah kita. Usulkan kepada pihak sekolah. Junjung Al-Quran ini. Bagaimana akan dimuliakan oleh Allah anak kita. Wong kita tidak menempatkan. Dan saya cek di beberapa sekolah yang begitu. Rata-rata nanti apa? Termasuk amal-amal pentingnya pun diremehkan. Benar ternyata. Salat wajibnya keteteran. Gak jamaah mas. Ini anak-anak jamaahnya nanti setelah. Loh kenapa gak bareng-bareng aja? Dilatih tepat waktu pas pelajaran. Kan pelajaran itu kita yang ngolah. Gimana? Kan punya sekolah. Apa sulitnya? Engko nek sekolah mulang melok wong sing gak islami, jarine awak dhewe ku melok. Saiki sekolahane dhewe gak iso ngelola. Lah terus kapan jenengan punya peluang ini? Ngapunten dalam hal ini akhirnya apa, Pak? Anak-anak yang alumni sekolah seperti ini sembrono sholatnya dulu. Kenapa? Karena sekolahnya sudah tidak menganggap penting. Lalu saya itu diundang di pengajian untuk pembina ustadz-ustadz setempat. Ini ngaji yang sekolah itu Quran hadis Isan. Bukan yang tonggo sebelah nggak usah dibahas. Tahu tonggo sebelah? Semonggo wungkul. Nggak usah dibahas. Tahu semonggo wungkul? Ya, itu Pak, ya Allah. Ustaz, mohon untuk ngisi kajian di tempat kami. Jam berapa, Pak? Mulainya jam 11. Loh, kok jam 11 menjelang dor? Enggak, Pak, biasanya ngoten. Ojo biasanya ngoten. Ini rutin dah, rutin nanti. Jadi ngaji rutinnya jam 11. Iya. Terus salat dore jam pinten, Mas? Halo, Ustaz. Kita biasanya, ojo biasanya. Kita biasanya nanti jam setengah 1, jam 1. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, sekali saya datang, bener Pak. Saya sampaikan di forum itu, apa nggak bisa setelah zuhur sekalian atau sebelumnya? Mungkin sekolah ini sampai dewe. Dan ini backgroundnya background Quran sekolah ini. Allah, mboten saged Ustaz. Ya sudah kalau gitu saya nggak bisa ngisi. Kalau para dai, para guru, para ustadz melihat sholat itu seperti ini, dan itu rutin soalnya Pak. Kecuali kalau kadang kala karena ada acara penting, tidak masalah. Ya seperti kita safar, itu kan sholatnya nggak tepat waktu, karena memang safar alasan-alasan syar'i, nggak masalah. Tapi kalau tiap hari kan bisa disetel. Nanti akibatnya apa? Anak-anak yang lulusan sini sudah bisa dipastikan molor sholatnya. Kali itu SMA-nya yang alumni kita lihat, wahai bal-baran adan, mas adan, kau niki lulusan di toko nih aku. Oh enggak ini, di sekolah juga begitu kok Pak. Loh, sekolah ini udah biasa, sholatnya terlambat. Ini maka tolong bapak-bapak, ini akidah kita yang kedua yang perlu dievaluasi adalah masalah akidahnya. Pastikan anak-anak kita akidahnya benar. Sebagaimana para nabi, sebagaimana para rasul, sebagaimana para orang-orang yang alim. Ya, dijaga akidahnya keluarganya. Dijaga akidah keluarganya.
Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita evaluasi adalah yang masuk dalam evaluasi kita adalah tentang apa? Yang ketiga adalah amal-amal ibadah kita. Amal-amal ibadah kita. Perhatikan amal-amal ibadah kita ini. Dari malah puasa, dari sedekah, dari tilawatil Qur'annya, dievaluasi. Sudah cukupkah sebagai bekal kepulangan kita kepada Allah Ta'ala? Dievaluasi. Kalaupun sudah kita lakukan sholat, sudah kita jalankan 5 waktu, sholat sunnah sudah kita jalankan dengan baik, yang perlu dievaluasi berikutnya apa? Kualitas. Jadi nek cara Jawa ning ngoten piye ta? Ojo angger salat, ojo angger maca Quran, ning diperhatikan apa? Kualitas. Kenapa? Amal itu nasibnya ada 2 di mata Allah itu. Nasibnya amal itu ada 2, ojo angger. Gitu loh. Apa nasibnya? Yang pertama amal itu makbul, yang kedua mardud. Nasibnya amal kita di hadapan Allah, satu, amal itu diterima oleh Allah. Yang kedua apa? Mardud, ditolak. Kira-kira amal kita yang mana? Wah, enggak tahu Ustaz. Nah, berarti harus ada harapan. Jangan sampai Ustaz serah Allah lah diterima yo, alhamdulillah gak diterima yo. Ini bukan dunia, ini bukan masuk pabrik ini. Jelas ini, Pak? Ini urusannya dengan al-jannatu wan nar. Ini urusannya surga dan neraka urusannya ini. Bukan urusan sederhana. Seperti kalau kita masuk pabrik diterima ya dijalani, gak diterima ke pabrik liyane. Di neraka, di surga itu di akhirat gak ada tempat lain kecuali itu. Gak neraka surga, gak surga neraka. Kita gak bisa nanti kalau surga situ enggak ya surga yang lain gitu. Ini bukan perusahaan, Mbak, ini. Ini menentukan. Jangan ingin kita remehkan, jangan sepelekan. Itu yang perlu kita evaluasi. Yang ketiga, amal-amal ibadah kita. Kalau sudah beramal, pertanyaan berikutnya apa? Kualitasnya bagaimana? Sehingga inilah yang kemudian kita perlu kaji. Oh, ada yang kurang di sini. Kenapa kok saya nggak bisa merasakan nikmatnya sholat itu? Kok banyak ingat sembarang kalir? Kok ingat ini, ingat itu, gitu ya? Ini perlu dievaluasi. Yang keempat, apa yang perlu kita evaluasi? Akhlak. Akhlak kita. Ya, hidup ini butuh ada penilaian dan peningkatan. Butuh perubahan-perubahan yang memang perlu dirubah. Ya, akhlak kita mau diperbaiki. Akhlak anak pada orang tua, akhlak istri kepada suami, akhlak suami kepada istri, coba dievaluasi. Dari muamalah kita tiap hari itu kira-kira yang kita kenal pada diri kita, ya, yang kita kenal pada diri kita, itu ada nggak kekurangan-kekurangan dalam akhlak ini? Kalau kami berdua dengan istri itu belajar, Pak. Istri itu sering ngomong, Bi, selama ini kira-kira menurut Abi itu aku ono nggak sih nggak cocok? Katanya jawab paling angel paling menurut. Ya ada sih, tapi masih dimaafkan. Tolong ditutup, gak ditutup, aku bisa memperbaiki diri. Alhamdulillah. Ya tolong nanti Umi kalau melihat saya ada yang kurang diingatkan. Ini kadang guyon itu wakeh. Coba kita terbuka suami istri. Sebab kalau kita berjalan dewi ini Pak ketok bener ngoten nggih mboten. Makanya kalau kita ditegur yang senang, istri negur kita yang senang. Ya. Suami negur kita, nih kamu itu pakaianmu kalau keluar begini loh. Walaupun belanja, wong belanja ini dilu tok ae kok masih dilu. Pakai jilbab loh, ngono loh. Diingatkan istrinya, dicemburukan. Ya. Dan diperhatikan, saling apa? Mengoreksi masing. Baik untuk apa? Untuk keselamatan, untuk kebaikan, dan itu bentuk cinta kita kepada keluarga. Ya. Coba dievaluasi.
Itu akhlak yang keempat, akhlak yang diperbaiki. Akhlak kita dengan kerabat. Sudah nyambung ziarahnya, komunikasinya. Sudah disambung kerabat-kerabat yang mungkin kurang mampu, sudah kita ketahui, dikunjungi. Nah kalau enggak, terus kesibukan kita selama ini ngapain? Kok enggak sempat? Apa sesibuk itu kita? Memang betul-betul enggak ada waktu untuk ziarah. Siapa yang paling dekat dengan kita, itu yang punya hak untuk kita ziarah, untuk kita bantu. Kenapa Pak? Panjenengan dengan saya kalau dapat rezeki dan kemudian ojo merasa tenang sebelum ini manfaat pada orang lain. Sebelum memberi manfaat kepada orang. Kenapa? Itu berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 rupiah belum kita kasihkan kepada mustahiknya, itu luar biasa dahsyatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong diperhatikan kerabat-kerabatnya, dihubungi. Coba nanti udah bertahun-tahun jenengan datang ke sana lah, kaget dulu sampean. Dungaren. Lho nggih mboten? Dungaren we. Ini biasanya aku mati. Ayo evaluasi Pak. Ya, jangan cuma hari raya saja, jangan cuma kalau ada momen-momen, waktu-waktu longgar, main ke rumah kerabat. Kenapa? Itu amal soleh. Dan itu akhlak. Ya, ke rumah kerabat bapak, ke rumah kerabat ibu, ke rumah suami, kerabat istri, didatangi. Dan nek penting, nek perlu didata, tahu kondisi-kondisi mereka, sehingga nanti pas punya rezeki itu gampang, nyalurkannya gampang, sudah tahu tempatnya. Ya. Kemudian apa? Akhlak kepada tetangga kanan kiri, akhlak dengan teman. Nah kira-kira Pak, dengan teman yang ada itu kita sudah tahu belum? Teman-teman kita yang duafa, yang butuh perhatian, tahu nggak kita? Ya, kenapa hidup ini tanggung jawab loh Pak. Itu yang keempat yang perlu kita evaluasi. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Dan keilmuan Al-Quran, fikih, itu nanti kita masuk membahas. Yang kedua tentang apa? Akidahnya. Yang ketiga apa? Amal-amal kita, amal ibadah kita. Yang keempat apa? Akhlak kita. Nah, kemudian yang kelima yang perlu kita evaluasi adalah kebiasaan yang tidak baik. Yang perlu kita evaluasi adalah kebiasaan yang kurang baik. Kira-kira dengan kita belajar, dengan kita ibadah, dengan kita serawung dengan banyak teman-teman yang mulai belajar ngaji, kira-kira apakah masih ada sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik pada diri kita ini? Ya, kira-kira masih ada apa enggak? Kalau masih ada, maka pertanyaan berikutnya apa? Berkenankah kita meninggalkannya? Ya. Artinya begini, kalau kita wah sulit Ustadz, sulit ini betul-betul memang kita mengalami kesulitan untuk memperbaiki diri, atau kadang-kadang sifat nggak baik itu menjadi kebanggaan kita. Bagaimana ketika Anda mengatakan saya ingin merubah Ustadz, tapi sulit Ustadz? Pertanyaan berikutnya, terus apakah kalau Anda merasa sulit dengan merubah sifat kebiasaan yang tidak baik ini, seperti ngapunten sangat, ada beberapa laporan dari ibu-ibu, tapi yang jelas bukan ibu Tanggulangin, ya, karena nggak ada laporan ibu Tanggulangin, dan laporan dari bapak-bapak tentang kebiasaan yang kurang baik. Ada sang istri mengatakan suami itu ngajinya alhamdulillah Ustaz rutin, tapi saya seneng kan karaoke Ustaz. Oh, okay. Terus kadang-kadang masih seneng dengan teman-teman cangkruan di luar sampai malam gak pulang-pulang. Akhirnya keteteran tahajudnya, subuhnya keteteran. Nah ini kan kebiasaan yang tidak baik. Atau kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, kalimat-kalimatnya kasar. Ini termasuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak
Baik. Nah, kalau orang mengalami kesulitan untuk merubah seperti itu, saya sulit Ustaz, saya sulit. Ya berat ini saya mau merubah ini. Saya kepingin merubah tapi masih sulit. Katakan demikian. Pertanyaan berikutnya, apakah nanti kita ingin sifat yang tidak baik itu kita bawa menghadap Allah di kubur kita? Pertanyaannya di situ. Itu yang akan bisa memantaskan, itu yang akan bisa memutuskan mata rantai keburukan itu. Apa kita ingin sifat yang gak baik kita bawa ke kubur kita sebagai saksi ketidakberhasilan kita dalam mendidik diri, sebagai bukti kegagalan kita di dalam menjadi orang soleh? Sakitipun paham ini? Alasannya kemarin masih sulit Ustaz, saya kan masih berusaha. Terus apa kita ingin sifat gak baik itu kita bawa menghadap Allah? Ya Allah, inilah saya, begitu. Dan Allah pun, oh yes, gak apa-apa, begitu. Ini tolong direnungkan, ini tolong dipikirkan matang-matang. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan merubah kebiasaan diri. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Maka ini jangan jadikan kebanggaan, Pak. Apakah kita ingin kebiasaan itu nanti mendampingi kita, menjadi teman setia kita, dan menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa? Kegagalan kita dalam mendidik diri. Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita bawa menghadap Allah itu. Kan orang datang kepada Allah membawa apanya? Membawa amalnya. Dan matinya seseorang diwafatkan dari kebiasaannya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Man asya ala syai' mata ala syai'. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya pripun, Bu? Orang itu diwafatkan oleh Allah tidak akan jauh dari kebiasaannya. Nauzubillah misyarri dzalik. Lah kalau kita tetap bertahan menjaga hal-hal yang kurang baik tadi menjadi kebiasaan kita dan tidak berjuang untuk memutuskan, memindahkan dan membuangnya, terus apa kita ingin ini kita bawa ke kubur kita nanti, yang akan menjadi bekal-bekal yang menyulitkan perjalanan menuju Allah Ta'ala. Dan kita pikul sebagai bentuk kebanggaan ini sifat-sifat kita. Lalu kita pun dikumpulkan bersama orang-orang yang punya sifat tersebut. Kan nanti orang datang kepada Allah itu apa? Bergolong-golongan nanti, Pak. Itu dari sifat. Jadi kalau seperti mutakabirun, apa mutakabirun itu? Orang-orang yang punya sifat sombong itu dikumpulkan bersama orang-orang yang sombong. Maka pemimpin kesombongan di hari kiamat adalah Fir'aun. Maukah kita menjadi seperti itu? Dimana kita di dunia sudah berusaha menjauhkan itu, tapi ketika di akhirat kita berada di bawah benderanya Fir'aun. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kesombongan kita, kecongkaan kita. Begitu juga orang-orang yang pecinta dunia, nanti kumpulkan di akhirat itu para pecinta dunia itu berombong-rombong sebagaimana sifat-sifat mereka di dunia ini. Nah, ini tentu kita tidak mengharapkan demikian. Kita evaluasi itu. Jadi ini perkara yang paling mendasar dari usaha kita untuk memperbaiki diri. Saya juga berjuang, Pak. Saya bukan orang terbaik di antara panjenengan, bukan, sama sekali bukan. Dan saya memohon kepada Allah jangan sampai punya perasaan seperti itu. Kalau saya sekarang ngaji di hadapan panjenengan, duduk di atas kursi, ada beberapa kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, lutut saya kalau duduk di bawah sakit. Ngoten rada suwe titik ngoten wis ditekuk rada angel, Pak. Ungker kayak ngoten niku pun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya dipilih untuk menjadi pembicara. Pembicara dengan yang diajak bicara sama saja kedudukan di mata Allah. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa? Yang mengajar, yang belajar Al-Qur'an dan sama kedudukannya. Maka yang paling utama di tempat ini adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, maka kita tidak boleh menjunjung kita saya lebih baik, lebih enggak. Kita enggak punya perasaan seperti itu dan semoga Allah menjaganya. Jadi kalau saya duduk di depan panjenengan ini amanah aja, amanah untuk menyampaikan risalah. Setelah ini kembali kepada Allah sama kita.
Sama kita. Bisa jadi ada teman-teman yang mungkin baru ngaji dengan kekurangannya, dengan segala kelemahannya, tapi dia ikhlas, dia jujur, dia lurus, maka dia lebih utama daripada kita yang sudah bertahun-tahun ini. Ya, seperti ada seorang sahabat yang bertemu dengan Nabi. Ada seorang kafir. Ya Rasulullah, saya cinta kepadamu dan cinta kepada agamamu. Saya ingin berjuang membela agamamu ini. Itu waktu perang itu, Pak. Dia datang kepada Nabi, menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya sedang mencintaimu dan mencintai agamamu, dan saya ingin berperang membela agamamu ini. Aku akan ada di bahamu. Terus bagaimana pendapatmu? Saya langsung perang atau syahadat dulu, katanya. Kata Nabi apa? Syahadat dulu kamu, baru ikut perang. Akhirnya dia syahadat. Kalau begitu aku bersyahadat sekarang. Ucapkan syahadatmu sekarang. Dia bersyahadat di hadapan Nabi. Setelah itu, boleh nggak saya perang? Ikut perang. Meninggal, Pak. Apa kata Nabi? Tersenyum Nabi melihatin. Cepet banget mlebu swarga nih. Ya Allah. Ini kita katakan, makanya kita nggak boleh meremehkan. Oh, baru ngaji ya, aku udah sekian tahun nih. Sama yang udah kenal sunnah. Oh, aku udah 30 tahun. Nggak pinter-pinter. Selama 30 tahun itu aku dalam kebodohan. Terus yang baru ngaji 1 hari kita katakan lebih rendah dari kita, apa jaminannya? Maka perasaan ini harus dibuang. Ini kotoran, ini penyakit. Sakit dipahami, Bu? Maka nanti kalau ada pemula, mungkin pakaiannya pun sangat kurang dari kesempurnaan karena ketidaktahuannya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika berkunjung ke Jakarta, Pak, kepingin jalan-jalan di pasar-pasar pelosok di Jakarta itu, diajak sama ekon-ekon di sana. Begitu masuk di pasar itu, pas duhur, dikumandangkan adzan. Mendengar adzan di tengah pasar yang hiruk pikuk itu, di pasar nyelempit kecil, nangis beliau. Nangis. Apa yang ditangisi kira-kira, Pak? Nek kula mbek sami krungu adzan yo nangis ya. Hah? Sing ditangisi apa? Engko iso padha nangisi beda sing ditangisi. Ya, nangis. Ya Syekh, limada tapi kenapa Anda menangis? Subhanallah. Di tengah-tengah orang sibuk berdagang ini, dengan musola yang apa adanya ini, di tengah masyarakat yang terpencil, masih ada suara adzan. Kagum, Mbak, ini. Itu satu yang membuat nangis. Yang kedua apa? Ada ibu-ibu yang jualan apa itu? Kaki 5, kaki 4 apa kaki 5 itu? Di emperan. Di saat orang-orang sedang menjualkan barangnya, yang satu mencari barang. Begitu dengar adzan ditutup, Pak, ini ditutupi sama kain, ditutupi sama kertas. Setelah itu dia ngambil mukena, lari ke masjid, dia berjalan, menangis lagi beliau. Ditanya lagi, kali ini apa yang Anda tangis ya, Syekh? Seorang wanita ini perhatian dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak kalau hatinya tidak hidup? Bagaimana kalau tidak hatinya iman? Dia rindu bertemu Allah walaupun dia sedang berdagang. Mungkin saat itu dia ada orang mencarinya, tapi dia tidak melihat ke sana. Dia melihat panggilan Allah, dia datang, dia belum pakai jilbab. Apa kata teman yang mendampingi? Ya Syekh, dia nggak pakai jilbab. Mungkin karena dia tidak tahu. Tapi lihat, dengar adzan dia datang, itu merupakan kehidupan bagi hatinya. Nangis Syekh Abdul Razak ini. Subhanallah. Ayol ikhwah, makanya kita tidak boleh menjudge diri kita lebih baik dari orang lain. Standarnya apa coba? Standarnya apa coba? Di zaman Nabi hanya diucapkan oleh Nabi SAW, orang-orang yang rendah, orang yang kelihatan lemah, orang yang kelihatan sepele, nggak ono sing ngereken. Apa kata Nabi? Huwa min ashabil jannah. Orang itu bagian dari penghuni surga. Subhanallah. Ternyata di balik kekurangan-kekurangan dia menyimpan keutamaan yang sulit dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Ya Allah, makanya kita tidak boleh menjustis diri kita sebagai orang yang lebih baik, dan orang yang kelihatan rendah, orang yang kita rendah, bahkan kita remehkan dia, bisa jadi memiliki keistimewaan yang tidak pernah kita bisa miliki. Jelas ya? Maka ini ayo kita jadikan terus evaluasi dalam memperbaiki diri. Mudah-mudahan ya, sisa waktu yang masih ada ini, Pak, dan kita tidak tahu lagi berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah ini.
Kita tidak tahu lagi berapa lama Allah memberikan kesempatan. Apa setahun lagi saya masih bisa duduk di tempat ini untuk bisa menyampaikan materi kepada panjenengan, atau hanya 1 bulan lagi, atau hanya 1 minggu lagi saya bisa bertemu dengan antum, bisa menyampaikan risalah. Setelahnya saya sudah di alam yang berbeda. Kita tidak tahu waktu yang masih tersisa. Harapan kita adalah mudah-mudahan waktu yang masih tersisa ini menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis yang ke-67 ya, 67. Ya, nanti tolong diingatkan lagi. Demikian kurang lebih, mohon maaf ya, kita langsung cukupkan. Ini soalnya jam 7 kita harus ngaji di Lekok ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.